Perkenalkan, saya Zahra Alyasari dengan NIM 2408010377. Di sini, saya akan menjelaskan sedikit mengenai sejarah tata hukum Indonesia. Nah, mari kita mulai saja pembahasannya. Sebelum masuk ke dalam materi sejarah tata hukum Indonesia, alangkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu mengenai pengertian tata hukum. Apa sih tata hukum itu? Tata hukum atau susunan hukum adalah hukum positif yang berlaku di suatu negara. Maka, tata hukum di Indonesia ialah hukum yang berlaku sekarang di Indonesia dan memberi akibat hukum pada peristiwa hukum yang ada atau disebut juga sebagai hukum positif di Indonesia. Tata hukum Indonesia telah ditetapkan dan ada sejak dideklarasikannya kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Sejak dideklarasikannya kemerdekaan, maka Indonesia secara otomatis telah memutuskan untuk menentukan dan melaksanakan hukumnya sendiri. Tata hukum pada dasarnya selalu berubah mengikuti perkembangan zaman dan menuruti kebutuhan masyarakat. Begitu pula dengan tata hukum Indonesia. Kita tentu tahu bahwa Indonesia memiliki banyak sekali peraturan perundang-undangan. Beberapa di antaranya bahkan merupakan hasil warisan dari Belanda. Maka dari itu, Indonesia memiliki sejarah tata hukum yang panjang untuk sampai pada tata hukum yang berlaku sekarang. Karenanya, pembahasan mengenai sejarah tata hukum Indonesia menjadi salah satu materi yang harus dipahami oleh setiap orang, terutama bagi mahasiswa hukum. Terlebih lagi, materi sejarah tata hukum Indonesia merupakan salah satu materi yang ada dalam mata kuliah pengantar hukum Indonesia. Oleh karena itu, mari kita bahas mengenai sejarah tata hukum Indonesia mulai dari zaman penjajahan Belanda hingga masa awal kemerdekaan. Yang pertama, pada zaman penjajahan Belanda, di masa VOC. VOC didirikan oleh para pedagang Belanda pada tahun 1602 dengan tujuan untuk menghindari persaingan antara pedagang yang membeli rempah-rempah dari orang pribumi dan untuk memperoleh keuntungan besar di Eropa. VOC diberikan hak istimewa yang bernama hak oktroy, sehingga VOC memiliki wewenang untuk memonopoli pelayaran dan perdagangan, mengumumkan perang, mengadakan perdamaian, bahkan sampai mencetak uang sendiri. Karena hak istimewa tersebut, hukum-hukum Belanda mulai dimasukkan oleh VOC kepada penduduk pribumi. Pada masa ini, dibuat peraturan tentang penyelesaian perkara istimewa, termasuk perkara perdata dan pidana. Peraturan yang berlaku diumumkan melalui plakat. Plakat-plakat tersebut kemudian dikumpulkan dan disusun hingga diberi nama Statuta Batavia, yang kemudian diganti menjadi Statuta Batavia baru. Pada masa ini, hukum adat hanya berlaku bagi orang pribumi. Di tahun 1760 juga lahir kitab hukum atau kompendium oleh Fregier yang memuat aturan hukum perkawinan dan hukum waris Islam. Selanjutnya, pada masa setelah VOC dibubarkan dan masa Raffles. Setelah VOC dibubarkan, Daendels ditunjuk sebagai gubernur jenderal baru. Pada masanya, Daendels tidak banyak mengubah aturan hukum, sepanjang aturan hukum tersebut tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku. Selanjutnya, pada masa pemerintahan Inggris di bawah pimpinan Raffles, diberlakukan kebijakan sewa tanah bagi masyarakat pribumi. Raffles juga membagi lembaga pengadilan yang terdiri dari: pertama, Division Court yang mengatasi masalah perdata kecil. Pengadilan ini setingkat dengan pengadilan tingkat kecamatan. Yang kedua, District Court atau Bupati's Court, mengatasi masalah perdata pada umumnya. Yang ketiga, Residence Court, yang mengatasi perkara pidana yang tidak diancam hukuman mati dan perkara pidana besar. Yang keempat, Court of Circuit, yang mengatasi perkara pidana ancaman mati. Selanjutnya, pada masa Besluitenregerings. Pada masa ini, tidak banyak peraturan baru yang dikeluarkan. Aturan-aturan sebelumnya masih berlaku, salah satunya adalah kebijakan mengenai sewa tanah dan susunan pengadilan buatan Raffles. Pada masa ini juga diterapkan politik agraria, salah satu programnya adalah kerja paksa. Di masa ini, Belanda juga melakukan pengkodifikasian hukum. Beberapa peraturannya adalah: yang pertama, AB atau Ketentuan Umum tentang Perundang-undangan. Yang kedua, RO atau Peraturan Organisasi Pengadilan. Yang ketiga, BW atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Yang keempat, WFK atau Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Dan yang kelima, RF atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata. Lalu, pada masa Regering Reglements. Di masa ini, beberapa kodifikasi hukum pidana berhasil diundangkan. Secara garis besar, hukum pidana yang dikodifikasikan membedakan hukum pidana tiap golongan. Pada masa ini, awalnya pembagian golongan dibagi menjadi dua, yaitu berdasarkan yang menjajah dan yang dijajah. Kemudian, pada tahun 1920,
RR mengalami perubahan sehingga pembagian golongan menjadi 3, yaitu golongan Eropa, golongan Indonesia, dan golongan Timur Asing. Kemudian, pada masa Indisch Staatsregeling, Indisch Staatsregeling atau IS adalah RR yang sudah diperbaharui. IS dikenal juga sebagai Peraturan Ketatanegaraan Indonesia, karena pada masa ini bangsa Indonesia sudah turut ikut membentuk undang-undang karena masuk ke dalam Volksraad atau Dewan Rakyat. Meski pembagian golongan masih ada, namun pemerintah Belanda di masa ini memungkinkan adanya unifikasi hukum bagi tiap golongan. Yang kedua, pada masa pendudukan Jepang. Pada masa pendudukan Jepang, wilayah Indonesia dibagi menjadi dua, yaitu Indonesia Timur di bawah Angkatan Laut Jepang yang pusatnya ada di Makassar, dan Indonesia Barat di bawah kekuasaan Angkatan Darat Jepang yang pusatnya ada di Jakarta. Di masa ini, semua peraturan perundang-undangan Hindia Belanda diberlakukan selagi tidak bertentangan dengan kekuasaan Jepang, yang mana hal ini tercantum dalam Osamu Seirei atau Undang-Undang Jepang. Namun, terdapat beberapa perbedaan pada lembaga peradilan, di mana lembaga peradilan diberlakukan bagi semua orang. Yang ketiga, masa setelah kemerdekaan. Pada masa setelah kemerdekaan, Undang-Undang Dasar 1945 ditetapkan sebagai Undang-Undang Dasar dalam penyelenggaraan pemerintah. Tata hukum yang berlaku adalah segala peraturan yang telah ada dan pernah berlaku pada masa penjajahan Belanda dan Jepang, serta peraturan baru yang dihasilkan oleh pemerintah. Kemudian, pada tahun 1949, ketika Indonesia menjadi Republik Indonesia Serikat atau RIS, tata hukum yang berlaku adalah Konstitusi RIS dan peraturan-peraturan sebelumnya yang dinyatakan masih berlaku. Selanjutnya, setelah RIS dibubarkan, pada tahun 1950, tata hukum yang berlaku adalah semua peraturan yang dinyatakan berlaku pada Undang-Undang Dasar sementara 1950. Kemudian, pada masa 1959, dikeluarkan dekret Presiden yang menyatakan bahwa tata hukum yang berlaku adalah segala peraturan yang ada dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan dinyatakan masih berlaku berdasarkan ketentuan Pasal 2 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945. Hingga saat ini, tata hukum yang berlaku adalah UUD 1945 yang diamandemen. Nah, seperti itulah sejarah tata hukum Indonesia secara singkat dari masa Belanda hingga masa setelah kemerdekaan.